Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga masih sehat selalu dalam keadaan apapun juga. Kenalkan aku Sora untuk yang baru bergabung ya. Kita akan baca-baca selalu, setiap harinya Sora selalu berusaha mengupload untuk pembacaan kartu tarot. Oke, hari ini tema kita adalah sesuatu yang cukup menjadi tren akhir-akhir ini ya. Sora melihat banyak banget yang mengalami situasi seperti ini. Kita akan coba cover hari ini ceritanya gimana, kita cari tahu. Temanya adalah mengapa dia tidak merespon pesan atau telepon kamu ya. Mungkin ada kamu dari kalian yang sudah mencoba untuk mengirim pesan sama dia, menelpon dia gitu, tapi nggak direspon gitu loh ya. Artinya bisa saja mungkin sudah di-read gitu loh ya, tapi nggak dibales, tapi juga nggak diblok. Ini sebenarnya maunya apa sih gitu loh? Gimana sih ke depannya dan sebagainya? Kita akan coba ungkapkan hari ini. Hanya sejujurnya, Sora nggak tahu nanti keluar Sora kartunya seperti apa. Jadi untuk kamu yang mungkin merasa belum siap pada saat ini secara hati atau mental untuk mendengarkan pembacaan apa adanya, silakan di pause untuk balik esok hari atau saat kamu sudah lebih siap untuk mendengarkan pembacaan apa adanya. Ingat, pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonate sama kamu dan belum tentu cocok sama kamu. Oke. Mari kita doakan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini ya. Mari kita mulai, kita lihat dulu siapa sih orang ini yang tidak merespon kamu ya. Siapa dia? Orang yang sedang sangat-sangat berkonsentrasi mempertahankan situasi keuangan dan finansial dia. Artinya, bisa saja keadaan finansial orang ini lagi morat-marit. Bisa saja keadaan finansial orang ini lagi nggak baik-baik aja. Gitu ya. Jadi dia sedang berusaha menstabilkan keadaan dan keuangan dia. Ya, bisa saja orang ini sedang terlilit mungkin hutang atau kewajiban cicilan atau harus mengembalikan suatu jumlah uang dan sebagainya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang berusaha untuk bertahan. Ya, bertahan agar situasi bisa lebih stabil ya. Kenapa? Karena nanti kalau keuangan juga nggak stabil, otomatis otaknya itu akan semakin nggak bisa stabil, berpikir juga makin nggak bisa stabil, hati pun nggak bisa stabil, langkah pun takut-takut mau melangkah. Gitu. Paham ya? Jadi keadaan situasi finansial ini membuat hati, pikiran, dan langkahnya dia itu seperti dia berusaha untuk gimana supaya semua tetap bisa aman. Karena otomatis ya, kalau keadaan finansial kita nggak aman, otomatis biasanya mempengaruhi pasti hati dan perasaan kita. 90%. Ya, kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini, gitu loh ya, yang masih membutuhkan finansial dan uang. Itu kenyataan realita apa adanya. Oke, itu keadaan dia. Oke. Yang berikutnya mungkin kita bisa lihat lagi apa sih keadaan dia sekarang pada saat ini. Nah, keadaan dia saat ini adalah sedang berusaha benar-benar berjuang, berpikir gitu ya, bagaimana dia harus menyelesaikan ini dan itu. Dia sedang berusaha untuk menerjang masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Banyak dari mereka yang tahu gitu ya, kalau apa yang sedang mereka hadapi gitu ya, dia hadapi itu mesti segera diselesaikan dan mesti segera diselesaikan gitu loh ya. Jadi harus mikirin bener-bener strategi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sama dia. Oke, itu kira-kira situasinya dia saat ini. Sekarang kita mau lihat, oke, ciri-cirinya dia seperti apa. Yang pertama, orang ini punya ikatan dan koneksi sama kamu yang cukup kuat. Di sini ada yang soulmate, ada yang twin flame, ya. Atau dia itu merasa banyak sekali kecocokan di antara kalian, ya. Ada sebuah kecocokan, ada sebuah kenyamanan, gitu loh ya. Seperti kalian tuh sama-sama terikat secara emosi dan perasaan. Itu kalau yang Sora lihat, bentar ya. Oke. Itu ciri-ciri yang pertama. Atau ini juga memang orang yang punya hubungan, ada koneksi secara belahan jiwa. Orang ini memang cenderung tipenya gitu ya, sering sekali dia itu harus terpaksa atau dengan sadar ya, dia harus banyak mengorbankan dirinya dia dan hidupnya dia. Jadi mungkin banyak yang harus
mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan pekerjaan, kepentingan keluarga gitu ya, di atas kepentingan dia sendiri, itu ada kalau yang Saudara lihat di sini. Nah, tapi orang ini juga sekarang sedang bisa saja adalah seseorang yang situasinya selalu tergantung, setengah-setengah gitu loh. Dibilang aman banget enggak, dibilang nggak aman banget enggak. Secara situasi misalnya keuangan gitu loh. Jadi dibilang aman, nanti ada situasi aman, nanti pada saat situasi lagi nggak aman dia bisa nggak aman gitu loh ya, kalau yang Saudara lihat di sini. Dan orang ini itu walaupun kelihatannya di depan dia seperti nggak ada apa-apa gitu ya, sebenarnya banyak kekhawatiran yang dia pikirkan ya. Dia merasa bahwa hidup dia itu penuh dengan ketidakpastian karena banyak langkah-langkah yang tidak bisa dia ambil, dan dia masih tersangkut di sana dan di sini ya. Yang berikutnya, dia itu dalam pekerjaan, ada yang sudah punya posisi yang ya cukup lumayan dalam pekerjaan dia, gitu loh ya. Ada juga yang di sini kerja dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan bidang-bidang keuangan, ya. Di sini juga orangnya berusaha sebisa mungkin mempergunakan apa yang dia punya terbaik ya, apalagi untuk masalah kerjaan, gimana berusaha, misalnya kayak dia punya usaha, gimana caranya untuk dengan modal sekian bisa benar-benar maksimal nanti balik modalnya atau keuntungan terbesar sebesar-besarnya gitu ya. Kalau Saudara lihat di sini. Di sini ada sikap dia yang berusaha untuk memang selalu tipenya itu orangnya kalau dalam permainan dia orangnya defensif, bertahan tipenya, daripada menyerang dia lebih suka bertahan. Jadi dalam segala situasi dia berusaha menjaga dan melindungi gitu loh ya. Apalagi untuk masalah finansial gitu loh. Kalau Saudara lihat di sini berusaha sangat-sangat optimal ya. Ada di sini yang kalau udah kerja, ada yang punya kerjaan sendiri, itu ada. Oke. Dalam masalah percintaan, orang ini bisa dikatakan cukup charming ya. Jadi bisa saja orang ini ada lagi orang yang dekat sama dia selain kamu, atau orang ini mungkin saja banyak yang suka, atau orang ini punya gebetan lain, atau orang ini punya juga yang lain yang dekat kalau Saudara lihat di sini. Karena orang ini sangat mudah untuk menarik perhatian orang tuh sangat mudah gitu loh. Menarik perhatian lawan jenis itu sangat mudah. Dan di sini juga ada periode di mana dia sedang benar-benar berpikir terhadap keputusan dia soal relationship, apakah sudah tepat, dengan banyak sekali pertimbangan gitu loh. Ya, kalau Saudara lihat di sini. Nah, benar-benar berusaha berpikir terhadap keputusan yang mau diambil. Orang ini juga adalah orang yang mengalami sebuah kejatuhan. Nah, kalau Saudara lihat di sini, kenapa dia harus bertahan? Karena di sini mungkin banyak yang mengalami kejatuhan dari segi karir, kejatuhan dari segi finansial, atau ada juga yang hidupnya tiba-tiba jatuh, sudah tidak aman lagi. Tadinya mungkin dia orang yang punya kekuasaan, orang yang punya power, posisinya dia aman, sekarang sudah nggak aman lagi. Tapi ini juga bisa menandakan indikasi ada yang sedang mengalami mungkin hubungannya baru saja jatuh, atau rumah tangganya jatuh ya. Ada yang sedang mungkin mengalami perceraian, atau ada juga yang kalau dalam relationship mungkin pernah punya rumah tangga tapi bercerai. Jadi bisa saja kamu berdealing dengan seorang yang sudah cerai atau single parent tuh bisa ya, dengan anak atau tanpa anak. Oke. Nah, sekarang ya, kenapa sih gitu loh ya, dia memilih menghindar dari kamu? Oke. Sekarang kita coba melihat dengan situasi yang sedang morat-marit ini, kita lihat ya, kenapa dia memilih untuk menghindar, tidak merespon kamu sama sekali. Oke. Yang pertama, ada energi creativity. Saudara akan keluarkan dulu semua kartunya. Oke. Ada energi fear, ada energi intuitions, ada energi trust, disruptions. Oke. Kalau yang Saudara lihat di sini, ya, orang ini kenapa memilih untuk tidak mau berkomunikasi sama kamu pada saat ini ya, atau tidak mau merespon? Karena orang ini sedang fokus memikirkan creativity, artinya sedang berpikir bagaimana cara jalan keluar dia untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dia hadapi ya. Jadi harus muter otak
situasi aku udah kayak begini. Situasinya sekarang sudah cukup dalam tanda kutip pelik ya, kalau Sora lihat di sini. Tuh kan? Baru diomongin situasinya pelik, banyak tekanan, banyak beban, banyak tanggung jawab. Karena di sini masalah keuangan dia atau situasi yang sedang menjerat dia sekarang itu bukan cuman hanya akan berefek sama dia secara personal, itu akan berefek sama dia secara keluarganya dia. Gitu loh. Entah keluarga intinya, entah keluarga besarnya, intinya adalah melibatkan banyak pihak, nggak cuman melibatkan diri dia sendiri aja, tanggung jawab dia itu banyak gitu loh. Yang mana kalau sampai hancur berantakan kemana-mana gitu loh, yang keteteran itu bukan cuma dia, semuanya keteteran. Itu satu yang Sora rasakan ya. Yang kedua adalah dia punya banyak sekali ketakutan. Orang ini punya banyak ketakutan. Dia takut dalam tanda kutip tidak bisa menyelesaikan masalah dia. Dia takut keadaan dia tambah hancur. Dia takut mengatakan situasi dia sama kamu. Dia takut semua-muanya ya. Bisa saja kan kamu menanyakan misalnya hubungan akan gimana ke depannya, atau bagaimana situasi dia sekarang. Dia takut apakah kamu bisa menerima dia dengan situasi dia yang sedang tidak baik gitu loh. Ada perasaan dia takut menghadapi kamu. Sora chicken ya, apapun lah kamu mau sebut namanya, gak gentleman, gak gentlewati, oke. Tapi di sini penuh dengan ketakutan, kekhawatiran gitu loh. Jadi dia sedang resah, sedang gelisah, banyak ketakutan di bawah ketakutan, stres gitu loh. Sehingga gitu loh ya, intuisi dia cuma tahu satu gitu loh. Intuisi dia cuma bilang bahwa ini bukan saat yang tepat untuk aku merespon kamu. Itu yang Sora lihat di sini gitu. Itu yang dia lihat. Ketakutan dia membuyarkan intuisi dia dan membuat intuisi dia tuh berusaha kayak enggak, sekarang bukan saat yang tepat, ini situasi lagi rumit gitu sih. Banyak yang takut gitu. Banyak yang takut di sini dengan banyak ketakutan karena mungkin dia selama ini juga ada yang ditambah lagi, ada yang gak jujur sama kamu soal situasi dia. Mungkin sama ini dia ngakunya single, dia ngakunya kamu cuma satu-satunya, dan sebagainya. Dia ngakunya usaha dia aman-aman aja, dia ngakunya keluarga dia oke-oke aja, dan segala macam membuat dia takut. Karena selama ini kalau Sora di sini ada yang dia tutupi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan dengan situasi dia yang sekarang, mau nggak mau dia harus membuka itu, dan dia tidak siap. Ya. Intuisi dia cuma tahu bahwa sekarang selamatkan dulu dirimu. Sekarang bukan saat yang tepat untuk itu semua. Karena dia merasa bahwa kalaupun dia mau bicara sekarang, apapun yang dia katakan sama kamu, dia merasa bahwa kamu tidak akan bisa percaya sama dia. Itu yang dia rasa. Intuisi dia bilang bahwa satu, apapun yang mau dia sampaikan ke kamu sekarang pada saat ini, kamu belum tentu percaya sama dia. Gitu loh. Apalagi kalau kamu sudah tahu dia bohongin kamu ya misalnya. Yang kedua adalah dia cuma tahu bahwa intuisi dia mengatakan kepada diri dia, percayalah sekarang bukan saat yang tepat untuk kamu merespon orang ini. Gitu loh ya. Masih butuh waktu. Ya, kenapa? Karena dia belum siap untuk di apa ya, ibaratnya ya, ada interupsi. Kalau Sora lihat di sini, dia belum siap. Kalau sekarang konsentrasinya dia harus terpecah ya, atau terganggu dengan masalah yang lain. Sejujurnya ya kamu bukan prioritas dia pada saat ini untuk masalah relationship gitu loh. Gitu loh. Dia cuma tahu bahwa ya dengan menambahkan complicated ngomongin hubungan kalian, itu malah yang ada akan makin mengganggu pikiran dia dan makin buat dia stres, masih bukan dia panik dan sebagainya. Dan dia sedang mencoba untuk bisa lebih apa ya, ibaratnya membangun keberanian, membangun nyali, membangun kekuatan untuk bisa ngadepin kamu, untuk ngadepin masalah dia dan ngadepin kamu gitu loh. Karena sekarang sudah dengan kompleksitas yang begitu tinggi seperti ini, dia juga mungkin bingung ya mau ngomong sama kamu gimana, mau bicara sama kamu apa gitu loh. Dan apalagi kalau kamu minta atensi full buat dia gitu. Kita coba lihat ya isi hatinya dia. Di satu sisi dia merasa, ada dari mereka yang merasa, aku tuh jadi pasangan yang gagal buat kamu. Aku bukan orang yang pantas untuk kamu. Ada yang dia merasa seperti itu gitu. Dia merasa bahwa dia sudah jadi pribadi yang berubah.
Mungkin dia awalnya baik sama kamu, dia awalnya bagus, berperilaku sama kamu gitu loh. Tapi ya lalu dia berubah jadi sesuatu yang nggak baik gitu loh. Tapi dia tahu kalau dia harusnya tidak boleh seperti itu, dia harus menjadi lebih baik untuk kamu gitu loh. Karena kamu layak untuk mendapatkan yang lebih baik gitu loh. Tapi di satu sisi di sini dia ada diri dia tuh yang kayak insecure gitu loh. Aku tuh kayaknya nggak cukup baik untuk kamu gitu loh. Aku tuh nggak pingin aku begini gitu. Tapi gimana gitu loh. Dan banyak banget tekanan passion sebenarnya dia masih punya perasaan sama kamu gitu loh. Tapi sekarang perasaan dia itu udah carut marut di dalam hati dan pikirannya dia. Perasaan dia itu campur aduk nano-nano. Dan dia seperti merasa aku nggak bisa, aku bingung menghadapi perasaan aku sendiri yang begitu banyak perasaan yang campur aduk. Ada stres, ada hasrat ke kamu, ada pikiran-pikiran lain. Dan aku takut. Aku takut ditolak sama kamu gitu loh. Setelah kamu tahu kenyataan situasi aku, setelah kamu tahu mungkin aku bohongin kamu dan sebagainya, apapun alasannya ya. Dia takut kamu tidak bisa menerima dia, dan dia juga takut ditolak sama lingkungannya, dia takut ditolak sama keluarganya gitu loh. Artinya orang ini takut gagal lah, itu di satu sisi gitu loh. Dan hidup aku tuh lagi banyak banget dramanya. Hidup aku tuh lagi rumit banget. Tahu kan yang namanya drama, pusing banget, mumet banget. Gitu. Dan dia tidak bisa menghandle stresnya itu. Memang sesimpel itu alasannya. Ya, dramatis keadaan dia sekarang. Dan dia tidak bisa menambahkan drama lain dengan komplikasi hubungan. It is all too much. Ini terlalu, ribet deh, ruwet deh, rumit deh gitu loh ibaratnya. Too much gitu loh, terlalu banyak hal yang terjadi sama hidup dia sekarang. Aku nggak bisa bicara sama kamu sekarang. Kenapa? Karena walaupun dia bicara sekarang, pikiran dia juga lagi nggak konsen. Pikiran dia itu juga lagi aut-autan. Sora bacain ini nih ya, energinya ya, berasa banget pusingnya dia di kepalanya Sora sekarang. Kayak orang yang lagi mumet stres gitu loh. Kamu tahu kan, yang benang udah kusut banget tuh, yang kamu bahkan udah sampai kesel sendiri, bingung mau urai itu mulai dari mana. Kira-kira keadaan pikiran dia tuh kayak gitu sekarang. Banyak patience itu banyak hasrat ya, banyak emosi-emosi di sana yang sangat besar. Ada kemarahan, kekecewaan gitu loh. Aku aja hilang arah, aku bingung. Diri aku ini siapa? Diri aku ini kudu gimana ke depannya? Orang ini hilang arah, lost. Gitu. Aku perlu dulu betulin diri aku sendiri. Aku perlu betulin dulu keadaan aku. Jadi gini loh, dia memilih diam, tidak merespon kamu sama sekali. Karena dia merasa bahwa dia masih butuh waktu untuk berpikir bagaimana ini situasinya, gimana ngadepin kamu, apa yang harus diri aku lakukan. Dan di satu sisi, dia merasa bahwa ada yang beberapa dari kalian, nggak semua ya, mungkin seperti ngejar-ngejar dia terus, nekan dia terus, dan dia merasa kayak please jangan tekan aku sekarang, aku situasi aku tuh udah seperti ini, apalagi yang mau ditekan dari aku aja udah aut-autan gitu. Semakin kamu tekan dia, semakin kamu kejar-kejar dia terus dengan pesan-pesan kamu misalnya, seorang nggak bilang semua, ada beberapa gitu, semakin dia merasa kayak kenapa aku kok begini amat hidup aku. Dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa bikin kamu bahagia. Jadi di sini campur dengan perasaan tertekan, kecewa, marah, bingung, dan dia ada satu sisi merasa jadi manusia gagal, tidak bisa bikin kamu happy dan bahagia. Gitu loh. Dan terlalu banyak hal-hal yang menyedihkan buat dia, kegagalan-kegagalan dia. Gitu. Itu yang Sora lihat. Terus Sora, jadi kedepannya gimana Sora? Kelanjutannya Sora? Kan gitu ya pertanyaannya. Bagaimana kelanjutannya ke depannya? Gini, hati dan perasaan dia itu hanya akan bisa tenang kalau dia sudah keluar dari masalah-masalah dia. Dan ini dia masih banyak banget pikiran-pikiran dia yang dia harus bertempur dengan pikiran-pikiran dia sendiri. Ya. Di sini ada proses the death, ada proses banyak hal-hal yang harus diakhiri, ada proses yang harus dirubah, yang itu memang tidak mudah.
mengurai masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya dia itu memang mesti satu-satu gitu loh. Yang mana dia butuh nenangin dulu hati dan pikirannya dia, urain masalah satu-satu, baru dia bisa menyelesaikan urusan yang tidak selesai sama kamu. Kalau Sora lihat di sini. Jadi di sini karena ada situasi-situasi yang dia sudah ibarat air tuh udah deket hidung gitu loh, paham ya? Situasi-situasi darurat yang memang dia itu hati dan perasaannya pun jadinya nggak tenang gitu. Kedepannya kamu sama dia masih penuh dengan misteri. Ya, jadi apa? Namanya misteri ya misteri. Masih belum jelas kedepannya hubungan gimana. Ya. Sora cuma bisa bilang bahwa kamu masih ada urusan unfinished business sama dia. Oke. Sampai situasi dia sudah lebih tenang, tapi yang kita nggak tahu kapan itu, gitu ya. Dia tidak akan Sora lihat merespon kamu kalau Sora di sini. Masih menjadi misteri. Sampai situasi itu sudah bisa diselesaikan, gitu. Ya, tapi kalau ditanya masih ada nggak sebenarnya hasad dia ke kamu, masih ada. Cuma situasi dia yang tidak balance dan masih penuh misteri ini masih jadi teka-teki. Teka-teki yang masih harus dia selesaikan, dia proses di sana gitu. Paham nggak maksudnya Sora gitu. Jadi kedepannya hubungan kalian itu pun masih abu-abu gitu loh. Itu yang Sora lihat gitu ya. Tapi kan kamu pasti akan selalu nanya, tapi Sora intinya kami bisa masih mungkin bersatu lagi nggak? Oke, Sora akan ambil di sini ada 12 angka, yang mana kalau ganjil adalah tidak, genap adalah iya. Kenapa Sora pilihnya gitu? Karena genap, menggenapi terjadi. Oke, Sora akan ambil 3. Sora akan roll 3 nomor. Kalau ganjil adalah tidak, genap adalah iya. Apakah mungkin masih bisa kalian ada ya ibaratnya sama-sama ke depannya, ada masa depan nggak ya gitu loh. 8 iya, 8 lagi iya, 9 enggak. Sora bilang di sini sekitar 70%-an kamu masih ada potensi untuk balik sama dia. Tapi nasihat untuk kamu apa? Karena kan kamu yang nonton ini. Sabar. Ya. Di sini kalau Sora lihat sabar. Ya, sabar. Kamu harus mikir gini. Kalau kamu lihat dulu situasinya dari tadi kata-kata balance tuh keluar terus. Sampai situasi dia belum bisa balance, kecuali memang kamu bisa bantu dia untuk bisa balance ya. Misalnya kayak dia lagi masalah uang, kecuali kamu mau sokong bantuin dia untuk uangnya gitu misalnya. Tunggu sampai situasi sudah benar-benar stabil. Tapi coba kamu pertimbangkan lagi baik-baik dengan analisa dan logika. Oke? Nih. Fair. Kalau Sora bilang, pikirkan dulu dengan baik-baik. Tanya diri kamu sendiri, apa sih pertimbangan kamu untuk masih mau terus nunggu dia? Tapi misalnya kamu ngerasa kayak, Sora aku nggak suka kalau aku diginiin, nggak jelas, aku mumet, aku kesel sendiri, aku bete sendiri, buang-buang waktu aku. Ya udah, kalau itu pertimbangan kamu, jangan ditunggu. Tapi kalau pertimbangan kamu, Kak Sora, tapi kan aku udah serius sama dia, udah gini, udah gitu, bla 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 bla. Oke, tunggu. Ya. Intinya adalah pertimbangan kamu sendiri. Kamu yang memutuskan sendiri. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Itu nasihatnya dari kartunya Sora. Ya. Kamu yang pertimbangkan baik-baik. Tapi memang kamu tuh ada karmik sama orang ini, itu juga bisa. Artinya apa? Lanjut apa enggak kamu sama orang ini, memang harus ada penyelesaian. Nanti akan ada poin penyelesaian kok. Ya. Tapi jangan dibawa stres. Semakin energi kamu frustasi, kamu malah semakin stres. Jadi gini, kalau memang kamu masih mau nunggu, sabar. Kamu tahu posisinya penuh dengan misteri, tidak pasti. Jadi kamu nunggu di atas angin yang nggak tahu kapan datangnya, kan ibaratnya gitu. Ya. Pikirkan dulu baik-baik gitu. Tapi kalau itu cuma bisa bikin kamu frustasi, nggak bikin kamu happy, ya sudah gitu. Lepaskan gitu. Kalau yang Sora bilang di sini, ya. Under the deck aja ada Ten of Swords, bangkitnya itu perlu proses panjang dan masih misteri. Ya, dan dia memang tipenya pasif. Untuk pergerakan itu banyak pertimbangan dia. Gitu loh. Kalau Sora mungkin nggak potensinya, tadi Sora bilang potensinya 70%. Tapi kalau kamu orangnya gampang stres, kamu orangnya nggak sabaran, kamu mungkin merasa pertimbangan kamu takut buang waktu lagi, udah capek sama kelakuan dia, bla 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 bla, apapun pertimbangan kamu, silahkan kamu mungkin boleh memilih yang lain aja. Tapi kalau kamu punya pertimbangan lain yang kamu udah memikir bulat kayak
dia lagi down Kak Sora, aku mau kasih dia waktu. Nah, pikirkan sendiri, gitu loh. Orang tuh butuh waktu untuk bangkit tuh beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, gitu loh. Masih menjadi misteri. Tanya diri kamu sendiri. Kalau menurut Sora, ambil waktu, meditasi, pikir berapa lama aku sanggup untuk memberikan waktu sama dia. Misalnya kamu keluar kata-kata, misalnya contoh ya, pas lagi meditasi terbesit. Kayak tadi angka 8. Oh, baik, aku akan nunggu dia 8 bulan lagi. Kamu janji sama diri kamu sendiri. 8 bulan lagi, dia sampai sekali nggak ada kabar sama kamu. That's it. Kamu tutup bukunya, kamu secara energi, kamu putuskan bahwa kamu menyudahi hubungan ini. Gitu. Ya, atau ya, sampaikan sama dia, aku beri kamu misalnya waktu 8 bulan. Aku tunggu. Kalau sampai lewat 8 bulan, kamu tidak ada kabar lagi misalnya. Berarti aku akan menganggap kamu sudah menganggap hubungan ini selesai. Gitu loh. Jadi orang itu kadang-kadang kita perlu tegas juga. Kita arahkan dia pelan-pelan. Terserah kamu mau ngomong sama dia boleh, kalau kamu nggak mau ngomong sama dia boleh. Gitu loh. Tentang jenjang waktu tadi ya. Tapi kalau Sora bilang nggak usah ngomong sih sebenarnya. Simpen di dalam diri kamu sendiri. Periode waktunya itu kamu yang tentukan sendiri di dalam hati kamu. Nggak usah disampaikan ke dia. Nanti dibilang lagi kamu ngasih dia target, tambahin nyetrasin dia. Nggak usah, itu targetnya atau jenjang waktunya untuk diri kamu sendiri, bukan buat dia. Paham ya maksud Sora? Gitu loh. Soalnya Sora nanti ke depannya kalau aku lepasin dia gimana? Aku nanti bisa ketemu sama yang lain nggak? Manusia itu takut banget sih. Ada hal manis. Apapun ke depannya, kalau kamu benar-benar ngambil keputusan yang bijaksana dengan pertimbangan, akan ada hal manis dan hal baik yang datang dalam hidup kamu. Apapun itu. Entah kamu ketemu orang yang tepat, entah kamu sama dia bisa jadi lebih baik. Sora cuma bisa bilang, kalau pertimbangan kamu tepat dan bijaksana, hal manis akan datang dalam hidup kamu. Ingat, jangan ambil di bawah perasaan stres dan frustasi, ya. Ambil waktu untuk berpikir benar-benar. Oke? Kalau memang butuh, di antara kalian masih ada yang butuh waktu untuk lebih kayak berpikir dan sebagainya, kalian boleh banget pakai produk dari Sora. Untuk teman-teman yang cowok, pakai gelang singa ya, supaya lebih maco, lebih berani, lebih tegas, lebih bisa karisma dalam bekerja. Dan untuk teman-teman yang perempuan, silakan pakai Butterfly Soul Bracelet untuk perasaan yang nggak tenang, jadi bisa lebih tenang, yang sering negatif jadi lebih positif, lebih lemah lembut energinya, menarik energi cinta kasih. Oke, ini juga sama, yang Healing Heart untuk nyembuhin emosi-emosi dan trauma-trauma yang berulang-ulang. Oke, silakan boleh kamu pesen. Harga itu akan berubah pastinya ya. Kalau untuk pada saat Sora bikin video ini 215.000, yang ini 220.000, yang ini 185.000. Bisa kamu pesen di link di bawah atau di Instagram Sora @Sora_tarot. Sora nggak bisa bilang waktu karena semuanya masih misteri. Oke, kita akan coba lihat kali ini Sora akan mencoba ambil sionya ya. Udah lama nih nggak pakai sio. Nah, ini ada sticks yang Sora nggak tahu tulisannya apa ya. Campur-campur. Sora akan coba ngambil sticks untuk sionya. Oke. Kok ini bulan? Bentar ya, salah ambil. Bentuk sticksnya soalnya sama. Bentuk sticks juga, cuma tulisannya beda. Ini tadi bulan. Oke, ini ya, buat stick sio. Oke, nih. Hap. Nih. Oke. Kita ambil lagi nih aja. Hap. Kelinci. Ayam. Ini bisa sio kamu, bisa sio dia ya. Ada tikus. Ayam lagi. Itu 2, 3, 4. Bentar. Kelinci lagi. Kelinci dan ayam. Anjing. Dan kuda. Ingat ya, sio ini hanyalah sebuah tambahan. Kalau dari awal kamu udah nonton video ini, sebenarnya itu udah jelas loh. Ini buat kamu. Oke. Untuk alfabetnya. Ada D, ada W, ada E, ada Y, ada S, ada S, ada F, ada F, ada C, ada M, ada G, ada O, ada N, dan ada Z. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, nama kota, nama tempat, dan ada tambahan dari A. Ya, plat nomor kendaraan juga bisa, nomor rumah juga bisa. Oke, silahkan merenungkan dulu, jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan video ini.
Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk yang pengen konsultasi, pengen beli kartu, pengen yang lain-lainnya, semua ada di deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Bye!